Dalam kehidupan kita ini ibarat seorang bapak yang mempunyai 3 anak. Di mana dari 3 anak ini ada 2 anak yang paling disayang dan paling dicinta. Bahkan rela korban untuk 2 anak ini. Kemana saja 2 anak ini selalu diajak. Tapi untuk 1 anak ini seringkali disia-siakan oleh bapak tadi. Bahkan kadang-kadang gak diurusin. Kemana-mana hampir gak pernah dibawa. Tapi yang 2 anak ini sangat dimanja. Dan 1 anak yang gak diurusin oleh bapaknya tadi, yang dicuekin oleh bapaknya tadi, pada dasarnya itulah anak yang paling setia. Itulah anak yang paling baik. Itulah anak yang soleh. Itulah anak yang siap menemani bapaknya dalam keadaan suka maupun duka. Tapi sayang bapaknya menyia-nyiakan anak yang baik tadi. Itulah ibarat kehidupan kita. Ibarat bapak yang punya 3 anak tadi. Anak yang pertama namanya Harben. Anak yang kedua namanya Astri. Anak yang ketiga namanya Amsol. Jadi Amsol ini sangat disia-siakan. Amsol ini jarang diurus. Bahkan Amsol ini diajak ngobrol pun juga jarang. Kemana saja yang selalu diperhatikan Harben dan Astri. Padahal Astri ini dan Harben ini termasuk nggak setia-setia amat sama bapaknya, atau bahkan sering meninggalkan bapaknya, atau bahkan berani sama bapaknya. Sedangkan Amsol ini anak yang paling setia, kemana saja bapaknya pergi maunya Amsol ini ikut. Dan suatu ketika si bapak tadi meninggal dunia. Setelah dibawa ke kubur, maka ketiga anaknya ini ikut. Harben ikut, Astri ikut, Amsol juga ikut. Setelah bapaknya dikuburin, udah diuruk dengan tanah, maka Harben dan Astri ini pulang. Sedangkan Amsol nggak mau pulang dia. Kalau bahasa kita, saya nggak mau pulang. Pokoknya saya mau ikut bapak terus. Sampai bapak masuk surga atau neraka, pokoknya saya mau ikut bapak terus. Dipaksa pulang nggak mau pulang si Amsol. Padahal Amsol ini waktu bapaknya hidup jarang diurusin, jarang diperhatikan. Tapi Astri dan Harben walaupun diperhatikan terus oleh bapaknya, pulangnya cepetan dari kuburan. Inilah ibarat kehidupan kita. Artinya apa? Harben tadi Pak, itu ibarat harta benda. Di mana harta benda yang selalu kita cari-cari, selalu kita kejar-kejar. Bahkan nggak tahu siang malam banjir pun kita tetap kejar. Bahkan sampai kemana saja harta benda kita kejar. Padahal kadang-kadang nggak dapat. Yang kedua Astri anak istri. Anak istri pun juga sangat kita bela. Bahkan kita jadi harta benda untuk anak istri. Padahal kadang-kadang anak istri juga nggak perhatian juga sama bapaknya. Dan yang ketiga adalah Amsol. Amsol ini adalah amal soleh. Di mana amal soleh ini seringkali tidak diperhatikan. Gara-gara harta benda banyak orang tidak amal soleh. Gara-gara anak istri banyak juga orang yang meninggalkan amal soleh. Amal soleh seringkali disia-siakan atau bahkan kadang-kadang tidak diurus sama sekali. Padahal apabila kita sudah meninggal dunia, harta benda ikut orang lain. Bahkan bisa jadi rebutan. Anak istri ikut orang lain.
Bahkan kalau masih muda nikah lagi dengan orang lain. Sehingga nanti harta yang diperjuangkan jadi milik suami baru istrinya. Anak ikut orang lain juga. Tapi yang namanya amal soleh itu akan ikut selama-lamanya. Di kubur dia ikut. Saat ditanya oleh Munkar Nakir dia ikut. Di padang mahsyar dia ikut. Sampai akhirnya terakhir kalau enggak surga maka di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesetiaan daripada amal soleh. Namun amal soleh sekarang sering kita abaikan atau bahkan kita enggak urus, kita sia-siakan demi harta benda dan juga kadang-kadang demi untuk ngurusin anak istri.